Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aziza Yulianto dengan NIM L1A024068 dari kelas MSPB. Di video kali ini, saya ingin menjawab soalan-soalan ujian akhir semester mata kuliah Dinamika Populasi dan Pendugaan Stok Ikan dari Ibu Ani. Soalan-soalan yang akan saya jawab yaitu soalan-soalan ini. Jadi langsung saja ke perhitungannya. Perhitungan pertama yaitu jumlah produksi. Jumlah produksi ini rumusnya yaitu SUM. Kita masukin semua produksi masing-masing dari alat tangkap yang ada. Jadi produksi alat tangkap kawai, produksi alat tangkap gillnet, dan produksi alat tangkap pancing. Lalu kita drag aja atau enggak klik 2 kali. Selanjutnya rata-rata. Rata-rata rumusnya yaitu average. Kita sama kayak tadi, produksi rawai, alat tangkap rawai, produksi gillnet, dan produksi pancing. Enter. Nah, klik 2 kali. Next juga masukin rumusnya sama dengan maksimal, nilai maksimal produksi. Lalu masukin masing-masing alat tangkap nilai produksi. Ini terakhir ada nilai minimal. Rumusnya masukin nilai produksi masing-masing alat tangkap. Ini kita lanjut ke standar upaya atau standar upaya. Standar upaya ini rumusnya itu produksi dibagi upaya. Jadi sama dengan produksi alat tangkap, masing-masing alat tangkap kita masukin dibagi upaya. Produksi dibagi upaya. Produksi dibagi upaya. Terus kita jumlahkan totalnya, kita totalkan pakai rumus SUM. Kita drag semua hasil dari tahun 2020 sampai tahun 2025 masing-masing alat tangkap. Ini bisa di drag padahal. Kita standar upayanya pakai yang pancing. Kenapa? Karena total dari ketiga alat tangkap yang paling besar itu standar upaya pancing. Jadi kita standar upayanya pakai patokan pancing, patokan hasil pancing. Nah, standar upaya ini digunakan untuk menilai fishing power index. Rumusnya yaitu masing-masing alat tangkap dibagi dengan standar upaya yang paling besar. Jadi alat tangkap rawai dibagi pancing. Alat tangkap gillnet dibagi pancing.
dan alat tangkap pancing dibagi alat tangkap pancing. Kita hitung totalnya juga, sama kayak standar upaya rumusnya. Sum, kita pakai sum. Selanjutnya kita akan menghitung effort standar. Tapi sebelumnya kita masukin data catch. Data catch itu sama aja kayak data jumlah produksi. Jadi kita masukin jumlah produksi. Caranya gini. Soalnya kalau nggak diginiin, nggak bakal kepindah. Selanjutnya kita cari effort standar. Effort standar ini rumusnya sama dengan nilai finishing power dikali dengan upaya produksi. Jadi nilai finishing power masing-masing alat tangkap ini dikali upaya produksi masing-masing alat tangkap mereka. Bahwa kasihin. Nah, kita tinggal klik 2 kali aja. Selanjutnya kita mencari effort total. Rumusnya yaitu effort total ini adalah jumlah dari ketiga alat tangkap, ya, jumlah dari effort standar dari masing-masing alat tangkap ketiga ini. Caranya di drag aja. Nah, jadi kita nyari CPUE. Rumus CPUE itu catch dibagi effort total. Catch dibagi effort total. Selanjutnya kita cari CPUE plus 1, CPUET. CPUE plus 1 itu maksudnya 1 tahun setelah tahun sekarang. Jadi misal tahun sekarang adalah 2020. Kita ngambilnya tahun 2021. Jadi rumusnya yaitu CPUE plus 1 2021 dibagi 2020. Hasil CPUE 2021 dibagi hasil CPUE 2020. Bentar. Lalu klik 2 kali. Ini hasilnya 0 karena ini CPUE plus 1-nya nggak ada. Selanjutnya learn CPUE. Rumusnya yaitu learn atau ln. Kita drag hasil CPUE. Selanjutnya kita akan mencari
nilai MSY menggunakan metode Walter dan metode Fox. Pertama kita akan menggunakan metode Walter. Sebelum mencari MSY, kita perlu nilai regresi dari metode Walter ini. Caranya itu ke data, lalu ke data analisis, kita cari regresi. Nah, ini tadi coba. Habis coba. Oke. Input input Y range yang kita pakai ini yaitu CPUE plus 1. Jadi kita drag aja. Terus input X range yang kita pakai ini effort total dan CPUE. Kita drag aja. Dan untuk output range-nya kita bakal taruh di sini kali ya. Nanti kalau sudah kita oke kan, muncul hasilnya. Oke, kita kasih judul regresi. Nah, nilai A yang dimaksud ini yaitu nilai intercept. Jadi, kita masukin nilai interceptnya di bagian A ini. Cara mudahnya itu sama dengan kita pencet nilai intercept, lalu enter. Selanjutnya nilai B ini kita pakai X variable 2, nilai X variable 2. Sama caranya. Terus untuk nilai C, kita pakai nilai X variabel 1. Dan untuk nilai R ini sendiri yaitu nilai intercept, nilai A. Jadi kita taruh sini. Dan untuk nilai Q, dia ini nilai C. Nah, untuk nilai K, kita punya rumus sendiri. Kita nilai K ini ada rumusnya, yaitu sama dengan nilai A dibagi dalam kurung nilai C dikali nilai B. C dikali nilai B. Bentar. Kurung tutup kurung. Nah, untuk mengisi nilai MSY, rumusnya adalah untuk mengisi nilai MSY metode Walter ya. Rumusnya itu nilai R nilai R dikali nilai K. Maaf, nilai R dikali nilai K dibagi 4. Dan untuk JTB rumusnya itu nilai MSY dikali 80 dibagi 100. Ini hasil MSY yang didapatkan menggunakan metode Walter-Hilbert.
Oke, lanjut ke mencari nilai MSY dengan metode Fox. Maaf, tadi ada sedikit kendala dengan metode Fox. Ini sama, nilai A-nya ini nilai intercept dan nilai B-nya variabel 1. Dan sama juga kita harus mencari nilai regresi. Nilai regresinya caranya sama kayak tadi, data analisis, regression, oke. Tapi nilai Y sama X-nya kita ganti. Nilai Y-nya kita pakai LN-CPI. Sedangkan nilai X-nya kita pakai effort total. Ya. Terus untuk output range-nya saya akan taruh di sini, sekitar sini. Oke. Regresi, kita kasih nama regresi Fox. Nilai A-nya yaitu intercept yang dapat. Dan nilai B-nya itu nilai X variabel 1. X variabel 1. Nah, rumus MSY menggunakan metode Fox ini berbeda sama rumus MSY menggunakan metode Walter. Rumus MSY metode Fox ini rumusnya itu sama dengan X dalam kurung 1 dalam kurung 1 dibagi nilai B dikali IXP atau eksponen nilai A dikurangin 1. Tutup kurung. Kali IXP nilai A dikurangin 1. Sedangkan untuk rumus JPT-nya masih sama kayak rumus metode Walter Hilbert, yaitu nilai MSY dikali 80 dibagi 100. Didapat nilai MSY dan JPT menggunakan metode Fox ini. Selanjutnya kita mencari nilai total penerimaan nelayan. Rumusnya yaitu total produksi dikali harga. Total produksi dikali harga masing-masing dari alat tangkap. Harga. Alat tangkap birlet, alat tangkap pancing. Kita ketuk-ketukan aja.
Selanjutnya kita mencari total biaya penangkapan atau total cost. Rumusnya yaitu biaya dikali 6. 6 ini tahun yang kita pakai, tahun yang ada di data. Dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Biaya masing-masing dari alat tangkap. Kali 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai keuntungan bersih. Keuntungan bersih usaha penangkapan ikan cakalang. Rumusnya yaitu TR dikurangi TC. TR dikurangi TC. Masing-masing alat tangkap. TC. Ini break di bawah. Selanjutnya kita akan mencari keuntungan bersih. Rumusnya yaitu TR dikurangi TC. Ini sepertinya saya akan pindahkan dulu deh. Sini mungkin. TR dikurangi TC. Ini biar nggak kemana-mana. Rumusnya. Kita klik 2 kali. Nah, ada salah. Nilai keuntungan bersih yang didapat dari masing-masing alat tangkap sepanjang tahun 2021 sampai 2025. Untuk menjawab soalan nomor 6, metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang? Jelaskan. Menurut saya, metode yang paling relevan adalah metode Walter Hilburn. Kenapa? Karena metode Walter Hilburn ini
rumusnya lebih mudah, terus hasilnya juga lebih jelas dan lebih lengkap. Dan caranya ini bisa dibuat untuk contoh itu lebih mudah, lebih gampang. Dan untuk soalan nomor 6, berikan rekomendasi pengelolaan sumber daya ikan cakalang berdasarkan hasil analisis yang didapat. Berdasarkan hasil MXY dan JTB yang didapat ini, penangkapan ikannya ini masih lumayan baik. Jadi rekomendasi pengelolaan sumber daya ikannya yaitu melakukan pemantauan berkala terhadap produksi tangkap. Terus memastikan upaya penangkapan tidak melebihi nilai MSY. Dan yang terpenting adalah menjaga tempat pemijahan dan daerah asuh. Selanjutnya kita akan membuat grafik CPUE. Caranya, memblok semua hasil CPUE yang sudah didapat, lalu ke Insert, ke Scatter, pilih grafik yang ini, lalu klik kanan atau klik kiri, Select Data, Edit. Untuk series X-nya kita isi pakai yang tahun. Lalu klik OK. Klik OK. Lalu kita sesuaikan dulu sebentar. Lalu tambah akses title. Hasil dari grafik CPUE yang didapat adalah ini. Baik, untuk video kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau misal ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.